Deborah Octaviana dengan belakang MPM 594. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai soal 5A dan 5B. Di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 mempunyai 15 kota atau kabupaten. Nah, di sini sampel yang akan kita ambil yaitu IPM laki-laki, indeks pembangunan manusia laki-laki. Dan juga di sini kita mengambil SMP negeri di Provinsi Sulawesi Utara. Sini. Nah, kita sudah mengetahui semua ini, maka kita akan mencari rasio dengan cara jumlah siswa per kabupaten dibagi dengan jumlah guru per kabupaten, sehingga hasil yang sudah saya itu seperti ini. Di Provinsi Minahasa, jumlah guru mampu menampung 11,55 dari IPM laki-laki. Begitupun setiap kota per kabupaten. Kita mengetahui bahwa rasio adalah sebagai X dan IPM sebagai Y. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke uji normalisasi data. Tahapan mencari uji kenormalan data yaitu pertama, step pertama itu kita menentukan rumusan hipotesis, di mana H0 ya berdistribusi normal dan H1-nya itu tidak berdistribusi normal. Terus step kedua yaitu statistik uji, yang diketahui menjadi tabel seperti ini. X1 frekuensi, X1 dikali frekuensi, terus nilai ZI, nilai Fx, nilai Sx, begitupun nilai mutlak. Step ketiga kita mencari nilai D table, dan kemudian step keempat adalah kesimpulan. Jadi dari semua data rasio yang di sini kita hitung semua, kemudian kita bagi dengan 15. Sudah diketahui 7,20 tambahnya sampai ke bilang angka terakhir yaitu kemudian dibagi 15 sehingga hasilnya 178,8 dibagi 15 N-nya sehingga hasilnya 11,9. Kemudian kita mencari ragam sama dengan rata-rata tetapi dia dikuadratin 2. Kemudian dibagi dengan N-nya yaitu 15 kurang 1 sehingga hasilnya semua dibagi 14 sehingga hasil 222,23 dibagi 14 menjadi 15,9. Kemudian lanjut dengan simpangan baku, kita mencari S-nya. Hasil dari ragam kita akar dari 15,9 yaitu 3,9. Kemudian kita mencari nilai ZI yaitu nilai dari setiap rasio dikurangi dengan rata-rata yang sudah diketemukan, kemudian dibagi dengan simpangan baku 3,9. Jadi variabel pertama yaitu 7,20 dikurang 11,9 dibagi dengan 3,9 yaitu hasilnya min 1,20. Kemudian variabel kedua 7,82 dikurang 11,9 rata-rata dibagi dengan 3,9 simpangan baku hingga berhasil min 1,04. Begitupun hingga di bilangan terakhir yaitu 19,79 dikurang 11,9 dibagi dengan 3,9. Dengan hasil nilai ZT yang sudah diketahui, kita mencari distribusi normal standar. Seperti ini langkahnya. Di sini 1,20. Nah, ini kan tabel ya. Sini kita caranya 1,2, di sini kita cari 1,2 terus ditambah dengan 0,00 sehingga dia berhasil 1,20. Nah, di sini kita cari 0,0 sehingga hasil yang itu adalah segini. Berikutnya min 1,04, di sini min 1,0, kita cari 1,0, oke. Terus belakangnya 4 berarti 0,04 sehingga berhasil min 1,04 sama hasil ini dengan hasil ini sama sehingga tadi kita cari 1,0 di sini 0,4. Ini sini 0,4. Ini sudah ketemu nih guys. Dari setiap frekuensi data kita yaitu 111, jadi setiap data frekuensi 1 dibagi 15 jadi semua hasilnya itu 0,6 sama. Nah, sehingga untuk mencari nilai mutlak Fx dikurangi Sx dengan hasil nilai distribusi normal standar kita kurangi dengan 0,06 sehingga hasilnya diperoleh adalah 0,32 pada bilangan pertama. Begitupun sampai terakhir 0,4783 dikurangi 0,0 sehingga 7,97. Kemudian kita mencari nilai D itu adalah nanti nilai mutlak tersebut tadi ini kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita mencari nilai yang terbesar maksimalnya yaitu memperoleh 7,97. Step ketiga mencari nilai D table itu yaitu A-nya 0,05 itu memperoleh berarti hipotesis dari penelitian yang memungkinkan. Terus N-nya itu data jumlah kita mempunyai 15 sehingga D table-nya itu nih data yang diperoleh kita ada 15 dan kita menggunakan A0,5 berarti D table-nya itu ada di sini 0,338. Oke, sudah ketemu. Kemudian dengan semua yang kita cari ketahui bahwa kriteria uji karena dihitungnya lebih besar dari D table maka keputusannya adalah tolak H0. Saya Kristanti Yanita Sega dengan NPM
3 digit terakhir 574, saya akan menjelaskan pembahasan soal 5C dan 5D. Untuk 5C yaitu korelasi antar peubah X yaitu IPM laki-laki, dan Y rasio guru sampai siswa. Hipotesis yaitu H0 tidak ada korelasi linear antara IPM laki-laki dan rasio guru sampai siswa, jadi Pi sama dengan 0. Dan H1 adalah ada korelasi linear antara IPM laki-laki dan rasio guru sampai siswa, jadi Pi tidak sama dengan 0. Yang kedua ada statistik uji, yaitu koefisien korelasi persen atau R dihitung dengan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Baik, yang ketiga ada tabel perhitungan manual yang langkah-langkahnya ada kota atau kabupaten Bolang Mongondo dengan IPM X ke X-nya adalah 76,34, Y ke Y atau rasionya 13,45, X2 ke X2-nya 5.827,80, Y2 ke Y2-nya 180,90, XY ke XY-nya adalah 1026,77. Untuk Minahasa ada 71,46, 11,55, 5.106,53, 133,40, 825,36. Untuk kota-kota Mongbagu 75,88, 15,10, 5757,77, 228,01, 1145,79. Dan yang ditotal semuanya hasilnya untuk kota kabupatennya ada 1116,52 X atau IPM-nya untuk total keseluruhan ada 178,82, dan untuk rasio dari Y ke Y-nya yaitu 83,256,89, X ke X2 ke X2-nya 2,146,32, dan Y2 ke Y2-nya adalah 13,345,67. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Langkah yang akan kita lakukan yang kedua adalah hitung R. Substitusi nilai total ke rumus yang hasilnya adalah 15 dikali 13,345,67 dikurang 1116,52 dikali 178,82. Nah, dimasukkan ke rumusnya, dan hasil dari isiannya yang sudah dihitung adalah 549,82 dibagi 701,04 yang menghasilkan 0,784. Langkah ketiga adalah uji signifikansi korelasi. Yang pertama adalah statistik uji T untuk korelasi dengan rumus yang sudah kita berikan, yaitu T sama dengan R akar N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat sama dengan 0,784 akar 13 per 1 dikurang 0,784 kuadrat yang menghasilkan 4,72. Nilai kritis TKBL atau dalam tanda kurung DF sama dengan 13, alfanya 0,05 dengan 216. Keputusan karena T sama dengan 4,72 lebih besar dari 2,16, jadi H0-nya ditolak. Nah, untuk yang nomor 4, interpretasi hasil koefisien korelasi atau R 0,784 arahnya positif atau semakin tinggi PM semakin tinggi rasio guru juga siswa. Kekuatan sangat kuat karena 0,7 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 0,9. Signifikansi korelasi signifikan secara statistik sama dengan Pi kurang dari 0,05. Visualisasi yang kita pakai adalah scatter plot. Gambar berikut menunjukkan hubungan linear antara IPM dan rasio guru siswa. Scatter plot yang kita kategorikan sumbu X-nya itu IPM laki-laki, sumbu Y-nya itu rasio guru juga siswa. Garis trend line-nya adalah linear Y sama dengan 8,94 ditambah 0,04X. Contoh plotnya adalah sebagai berikut, yaitu rasio Y-nya di atas, IPM X-nya ada di bawah ya, dan kemudian ada di bawah IPM itu tadi kita dapatkan adalah 70, 75, dan 80. Nah, ini untuk patokannya ya. Dan untuk rasionya ada 18, 15, ada 10, ada 15, ada 20. Nah, kesimpulannya, terdapat korelasi positif kuat antara IPM laki-laki dan rasio
guru siswa di Sulawesi Utara. R sama dengan 0,784 Pi lebih kecil dari 0,05. Artinya, daerah dengan IPM lebih tinggi cenderung memiliki rasio guru siswa yang lebih baik. Kita lanjut ke soal 5D. Pembuatan model linear Y sama dengan B ke 0 plus B ke 1 X. Perhitungan koefisien regresi. Kita bisa jadikan pacuan lihat tabel perhitungan manual pembahasan 5C yang ini. Ya, setelah kita melihat ini adalah pacuan untuk mengerjakan di soal 5D juga. Dengan hasil yang pertama kita hitung slope B ke 1. B ke 1 ada rumusnya sebagai berikut. Nah, hasil dari perhitungannya kita dapatkan 0,244. Nah, untuk B intercept atau B ke 0 dengan rumus B ke 0 sama dengan X Y bar dikurang B ke 1 X bar sama dengan yang tadi kita sudah dapatkan angkanya adalah 118,82 per 15 dikurang 0,244 dikali 1116,52 per 15 yang dihasilkan seluruhnya yaitu min 6,24. Model regresi final yang kita dapatkan adalah Y bar sama dengan min 6,24 ditambah 0,244 X. Interpretasinya adalah setiap kenaikan 1 poin IPM rasio guru siswa meningkat 0,244. Jika IPM sama dengan 0 atau tidak mungkin secara praktis, rasio guru siswa sama dengan min 6,24 atau tidak bermakna. Nah, di sini kita juga ada uji signifikansi model atau analisis varian ANOVA, sumber regresinya residual, dan kita bisa temukan tabel ini. Dan hasil dari tabel ini keputusannya adalah F hitung atau 0,23 lebih kecil dari F tabelnya 4,67. Ini dia dibanding dengan F tabelnya. Nah, menghasilkan gagal tolak H ke 0 atau model tidak signifikan nih dari data yang sudah dikelola. Nah, yang B, kita akan adakan juga uji T untuk koefisiennya. T B ke 1 sudah ada rumusnya, B ke 1 per SE B ke 1. Baik, saya Jessi Mereka dengan 3 digit NPM 8616. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang uji T dan uji F. Baik, yang pertama di sini ada uji F atau signifikansi model. Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikansi, yaitu apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, langkah-langkahnya di sini itu ada 3. Yang pertama, jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada SST atau total, yaitu mengukur total variasi pada data dihitung sebagai berikut. SST sama dengan sigma buka kurung suku Y kurang Y2 kuadrat sama dengan 2.146,32 dikurang 178,8 kuadrat dibagi 15. Nah, hasilnya 1.023,5. Yang kedua ada SSR atau regresi, yaitu mengukur variasi yang dijelaskan oleh model, yaitu SSR sama dengan beta 1 kuadrat sigma buka kurung X suku X kurang X juga X juga kuadrat sama dengan 0.04 kuadrat dikali 11.200 sama dengan 17.92. Nah, yang ketiga itu ada SSE atau residual, yaitu mengukur variasi yang tidak dijelaskan oleh model. SSE sama dengan SST dikurang SSR sama dengan 1.023,5 dikurang 17,92 sama dengan 1.005,58. Nah, yang kedua itu ada statistik F, yaitu digunakan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan, yaitu F sama dengan SSR per 1 dibagi SSE per N kurang 2 sama dengan 17.92 dibagi 1.005,58 per 13 sama dengan 0,23. Nah, keputusannya itu nilai kritis dari tabel F table buka kurung 1,13 alpha sama dengan 0.0,5 sama dengan 4,67. Karena F hitung itu sama dengan 0.23 lebih kecil daripada 4,67, maka gagal tolak H0. Jadi
kesimpulannya itu model tidak signifikan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada uji T, yaitu signifikansi koefisien. Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah koefisiensi regresi beta 1 itu signifikan atau tidak, yaitu apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, standar error atau SE beta 1. Nah, SE beta 1 sama dengan akar SSE per N kurang 2 sama dengan sigma suku X dikurang X juga kuadrat sama dengan akar 1.0005,58 per 13 dibagi 11.200 sama dengan 0.008. Nah, yang kedua statistik T, yaitu T sama dengan beta 1 per SE beta 1 sama dengan 0.04 per 0.08, yaitu sama dengan 0.05. Nah, keputusannya itu nilai kritis dari tabel T-table 13,alpha per 2 sama dengan 0.025 sama dengan 2.16. Nah, karena T hitung itu 0,5 lebih kecil daripada 2.16, maka gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya itu koefisien regresi tidak signifikan, yang artinya itu variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel